Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-mukarramun yang kami muliakan, para bapak, para ibu, ikhwan akhwat dan seluruh kaum muslimin yang hadir di majelis kita dan yang mengikuti online. Semua yang kami cintai, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, hidayah, inayah, memberikan sihah wal afiyah kepada kita semua beserta keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan oleh Allah untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita hari ini tepat di tanggal 11 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Kita setelah selesai pengajian khataman kitab Aqidatur Raziyain dan diakhiri dengan pemberian ijazah sama sanad kepada muallif. Nah, sebelum kita lanjutkan dengan kitab berikutnya tentang akhlak, tentang nasiha waladiyah, dan hari ini saya minta kalau bisa sudah ada kira-kira kita harus mengadakan berapa kitab gitu, baru kita adakan dan pertemuan akan datang sudah bisa dimulai. Nah, oleh karena itulah sebagai muqaddimah dari kitab yang nanti kita kaji tentang akhlak, tentang adab, lebih-lebih ya adab untuk anak-anak kita, supaya kita bisa mendidik anak-anak kita dengan adab ya, di zaman yang sangat prihatin kita terhadap adab. Maka pada kesempatan kali ini biidznillah kita akan menyampaikan kajian cita-cita menjadi manusia beradab. Kebetulan di 11 Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal yang dalam kalender Jawa, dalam penanggalan Jawa Islam disebut bulan Maulid atau bulan Maulud. Karena memang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Rabiul Awal ini salah satu peristiwa besar adalah lahirnya Nabi, makanya sampai disebut bulan lahirnya Nabi gitu. Dalam bahasa Arabnya bulan Maulud atau Maulid. Nah, di dalam Rabiul Awal ini kita manfaatkan momen untuk menambah ilmu dan meluruskan apa yang perlu diluruskan, bahwa di bulan Rabiul Awal ini ada banyak peristiwa yang penting dalam Islam dan dalam sejarah Islam. Salah satunya ya Maulid Nabi, kedua adalah bi'tsatun Nabi, diutusnya Nabi jadi Nabi dan Rasul, dan yang lain adalah tentang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bi'tsah itu ya hijrah, maksudnya ada hijrah. Kalau bi'tsah itu nanti kita terangkan ya, harinya sama hari Senin. Jadi ada maulid, ada hijrah, dan ada wafat. Secara singkat karena kita memanfaatkan momen, Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada 6 pendapat.
yang paling kesohor memang 12 Rabiul Awal. Tapi yang paling kuat 9 Rabiul Awal. Berdasarkan penelitian ahli falak, ilmu kalender yang sudah maju, walaupun ya memang sih ada khilaf sehari 2 hari gitu ya, khilaf sehari. Tetapi yang kuat adalah hari Senin tahun gajah, bulan Rabiul Awal, itu bertepatan dengan tanggal 22 April 571. 22 April 571 Hijriah, Masehi. Kalau Hijriahnya 9 Rabiul Awal 53 sebelum Hijriah gitu. Jadi ada Masehi, ada sebelum Masehi, ada Hijriah, ada sebelum Hijriah. Jadi Nabi lahir tahun gajah itu adalah tahun 53 sebelum Hijriah, sebelum Hijrah. Karena Nabi itu usia 40 tahun jadi Nabi, ditambah 13 tahun dakwah di Mekah, terus hijrah. Jadi 10 tambah 13, maka tahun 53 sebelum hijrah. Jadi yang tepat 9 Rabiul Awal. Taib. Bagaimana tentang bi'tsah? Bi'tsah ini perlu kita sampaikan karena Nabi ketika berpuasa hari Senin ditanya, apa ini hari Senin ya Rasul? Beliau jawab, ya itu adalah yaumun wulidtu fihi wa bu'istu fihi. Itu hari di mana aku dilahirkan dan hari di mana aku diutus jadi Rasul. Jadi Nabi mengingatkan 2 hal, ada wiladah, maulid, ada bi'tsah, diangkat jadi Nabi, diberi wahyu. Kalau Nabi diberi wahyu memang sama hari Senin, tetapi bukan di bulan Maulid, bukan di bulan Rabiul Awal, tapi di bulan Ramadan. Karena diterangkan dalam Quran itu fi lailatul qadar, dalam malam Lailatul Qadar. Senin Lailatul Qadar, 21 Ramadan, 1 kenabian, yaitu 13 sebelum hijrah, bertepatan dengan 10 Agustus 610 Masehi. Ada pendapat yang mengatakan 8 Rabiul Awal gitu ya. Tapi yang benar insyaallah 21 Ramadan inilah beliau pertama kali menerima wahyu dan diangkat jadi Rasul. Baik. Peristiwa kedua yang di Rabiul Awal adalah hijrah. Hijrah Nabi SAW memang keluar dari rumah di malam Jumat 27 Safar tahun 14 kenabian. Di awal kan, di awal tahun 14 kenabian. Nabi kemudian keluar dari gua tanggal 1 Rabiul Awal sampai di Quba Senin 8 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah atau 23 September 622 Masehi. Sampai di Madinah karena tinggal di Quba beberapa hari, sampai di Madinah 12 Rabiul Awal gitu. Itu soal peristiwa Rabiul Awal. Dan setelah itu peristiwa wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Setelah beberapa hari sakit, maka tepat hari Senin di waktu duha tanggal 13 Rabiul Awal, itu yang benar. Yang masyhur 12 Rabiul Awal. Tapi kalau kita hitung pakai aplikasi kalender, mustahil hari 12, mesti 13. Ya karena dihitung Arafah, wukuf di Arafah hari Jumat tanggal 9 Dzulhijjah. Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kalau 3 bulan berturut-turut itu 30 hari genap per bulannya, maka tepat hari Senin itu 13 Rabiul Awal. Itu kalau dirunut ya. Itu yang diteliti oleh para ulama. Bertepatan dengan 11 Juni 623. Ya tahunnya bukan tahun itu ya. Bukan tahun itu.
Ya perlu dicek lagi. Karena ditambahi 10 kan 33 mungkin ya. 33-an. Kan itu kan hijrah 622 itu hijrah ditambah 10 tahun. Ya 633 lah gitu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, itulah diantara beberapa catatan sejarah penting berkaitan dengan bulan Rabiul Awal. Coba nanti dicek ya. Ini bukan 22, bukan 23. Insyaallah begitu. Taib. Sekarang kita lanjut dengan tema kita. Bapak Ibu rahimakumullah, kita semua selaku muslim muslimah wajib bercita-cita menjadi manusia yang beradab. Beradab meniru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kenapa harus itu cita-cita kita? Karena adab adalah mahkota dan puncak kemajuan. Sehingga bangsa yang maju sekali namanya bangsa yang berperadaban. Lawannya bangsa Badui, bangsa jahiliyah gitu. Jadi bangsa yang maju itu bangsa yang berperadaban, bangsa yang beradab. Oleh karena itulah kita wajib bercita-cita menjadi insan yang beradab, manusia beradab, bangsa yang beradab. Begitu pula adab adalah kecerdasan dan kesuksesan. Orang beradab itu orang cerdas. Orang tidak beradab itu tidak cerdas. Orang beradab itu orang sukses. Tidak beradab itu orang yang gagal. Begitu pula bangsa yang tidak beradab, bangsa yang gagal, belum terbentuk dalam bentuk yang menggembirakan dan membanggakan. Termasuk kesuksesan yang hakiki, bisa masuk surga, bisa berdekatan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Itu adalah kesuksesan yang hakiki. Kita hidup selamat, bahagia, maju, cerdas, wafat bahagia selamanya di surga bersama Nabi SAW. Karena dalam hadis Tirmidzi Rasulullah SAW bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisa yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Sebagaimana nanti akan kita tahu kalau ada waktunya tentang fadilah adab. Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat majelisnya, tempat duduknya denganku di hari kiamat, ya di surga, adalah orang-orang di antara kamu yang terbaik akhlaknya. Jadi akhlak ini sangat penting, menjadi modal kita selaku manusia, selaku umat, untuk maju, untuk sukses, dan untuk masuk surga. Ma'asyiral muslimin rahimallah, alhamdulillah, menjadi manusia dan bangsa beradab ini alhamdulillah juga menjadi cita-cita bangsa kita Indonesia saat merdeka. Menjadi cita-cita bangsa Indonesia saat merdeka yang dituangkan dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu cita-cita yang seharusnya memang bangsa ini dibangun menuju ke situ gitu. Menuju kepada keadilan dan keberadaban gitu. Keadilan dan keberadaban itu di bawah naungan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sila-sila ini mustahil lahir dari rahim selain para ulama, selain orang-orang muslim. Ini lahir dari rahim Islam.
Ya, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, manusia yang adil, manusia yang beradab. Ada di situ kerakyatan, ada permusyawaratan, ada perwakilan dan seterusnya. Itu semuanya dari rahim Islam. Namun kita masih sangat prihatin karena di lapangan masih jauh dari perwujudan sila ini, jauh dari keadilan, jauh dari keberadaban, yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Lebih-lebih kalau sila ini diubah, ya, kalau sila pertama itu diubah menjadi ketuhanan yang berkebudayaan, lalu adab itu bukan lagi adab yang dibangun di atas ketuhanan yang Maha Esa, tapi hanya sebatas adab dari kebudayaan, bukan adab dari Islam, yang panutan terbesarnya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau adab itu adab hanya sebatas kebudayaan, dano nabine, tidak ada nabinya, tidak ada panutan sopo, itu tidak ada. Tapi kalau adab ini adab Islam, ada nabinya, nabi terbesar sepanjang sejarah manusia yang pernah Allah utus, dan tidak ada nabi lagi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dalil yang perlu kita ingatkan tentang keagungan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah sebagai panutan bagi umat manusia keseluruhannya, adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Sa'ad bin Hisham bin Amir, dia cerita, saya mendatangi ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Saya tanya, ya Ummul Mukminin, akhbirini bi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mohon wahai ibunda kaum mukminin, mohon diterangkan kepada saya akhlak Rasulullah itu bagaimana. Dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu Quran. Oh, jadi kalau adab Islam itu ada kitab sucinya, Quran. Ada yang sudah mengamalkan Nabi Muhammad SAW. Itu manusia beradab tertinggi, ya, dan Quran kitab adab tertinggi, gitu. Beda kalau cuma hanya mandek di budaya. Kata ibunda kita, ama taqra'al Quran, ama taqra'ul Quran, qaulallah azza wa jal, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tidakkah kamu baca Quran, hai Sa'ad bin Hisham? Tidakkah kamu baca Quran? Firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-Qalam ayat 4. Sesungguhnya engkau Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang agung. Tidak ada yang mengalahkan akhlak Nabi, tidak ada yang mengalahkan adab Nabi, tidak ada yang mengalahkan karakter Nabi. Nabi berada di atas akhlak mulia, adab yang luhur, karakter yang baik. Itu Nabi Muhammad SAW. Terus Sa'ad bin Hisham setelah diceritai begitu sama Sayyidah Aisyah, masih juga ngomong, baguslah karena bicara di hadapan mufti lah ya. Sayyidah Aisyah kan termasuk mufti perempuan, guru, ulama besar. Dia bilang begini, fa inni uridu an atabattal. Ibunda, saya ingin hidup membujang tanpa menikah. Ingin hidup membujang tanpa menikah karena Allah. Ingin dengan membujang itu supaya fokus untuk ibadah, kira-kira begitu. Kalau di agama Kristen ya termasuk yang tidak menikah apa namanya? Biarawan kan, biarawan, biarawati gitu. Nah, dalam bayangannya tidak menikah itu sempurna. Tapi mereka lupa. Mereka rela ya kesempurnaan itu untuk dirinya,
tapi tidak untuk Allah. Kenapa diyakini Allah punya anak, sementara manusia meyakini tidak punya istri dan anak itu sempurna gitu. Padahal kalau dalam Islam justru yang tidak punya anak dan pasangan itu Allah. Kalau kita sempurnanya dengan menikah, tidak menikah jadi ada yang kurang dalam hidup. Baik. Maka dijawab sama beliau, sama ibunda kita, la taf'al. Jangan kamu lakukan. Ama taqra, tidakkah kamu membaca firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh sudah ada untuk kamu dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh terbaik. Faqad tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad ulidalah. Nabi itu menikah, Nabi itu punya anak. Kalau kamu ingin berakhlak mulia, kamu menikah, kamu punya anak. Itu namanya beradab. Manusia beradab itu menikah, punya anak. Kalau tidak menikah, tidak punya anak, salah. Tidak beradab. Tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti Quran. Jadi ini yang dimaksud dengan adabnya Rasul Quran, akhlaknya Rasul Quran. Rasul itu bukti Quran berjalan gitu. Hukum Quran, moral Quran ada pada diri Rasulullah, ada dalam keseharian, ada dalam prakteknya. Maka beliau manusia terbaik dan orang yang mempraktekkan Al-Quran terbaik. Maka Quran bukan kitab khayal, karena kitab yang sudah diamalkan, diwujudkan di muka bumi. Itulah enaknya kalau kita beradab, mengikuti Rasulullah, mengikuti Quran, jelas kita ngikut siapa, bentuknya seperti apa, sudah ada dalam sejarah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, soal adab. Ya kalau adab, kita ngikuti Quran. Quran kitab suci paling lengkap adabnya, hukumnya. Ngikuti Rasulullah, panutannya, panutan paling mulia, tidak ada bandingannya. Dan adab itu ruang lingkupnya sangat luas kalau dalam Islam. Kita ambil contoh. Saat Imam Hasan Basri ditanya, adab apakah yang paling berguna, paling bermanfaat bagi hidup manusia dan harus diprioritaskan, diutamakan daripada adab yang lain? Dijawab sama Imam Hasan Basri, ini biar kita tahu wilayahnya adab, begitu luhurnya adab dalam Islam. Anfaul adab, adab yang paling berguna, paling bermanfaat adalah at-tafaqquhu fid din. Pertama, kita belajar mendalami agama Islam, mendalami Quran Sunnah, itu bagian daripada adab. Bagian daripada adab. Tentu makna seperti ini tidak bisa didapat dari pengertian adab cuma yang mengacu kepada budaya. Ya, kalau kita beradab, berakhlak mulia, tapi sumbernya cuma budaya. Bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang berkebudayaan gitu. Kita nggak ketemu seperti ini. Nggak sambung kepada Rasul, nggak sambung kepada Quran Sunnah. Kata Imam Hasan Basri, adab yang paling manfaat at-tafaqquh fid din. Satu. Kedua, waz-zuhdu fid dunya. Kita bersikap zuhud di dunia, yaitu tidak tamak di dunia, tidak berlebihan di dunia, walaupun kita menjadi orang paling kaya. Kalau untuk diri sendiri cukup sederhana, sesuai dengan yang dibutuhkan. Selebihnya untuk akhirat, untuk Allah, untuk agama, untuk masyarakat. Kalaupun kita jadi pemerintah, penguasa, kita tidak korupsi karena kita zuhud. Orang yang korupsi, koruptor itu orang tidak zuhud, orang rakus, orang tamak. Jadi kalau bangsa ranking korupsinya masih tinggi, belum beradab. Belum beradab. Ya. Bahkan masih banyak berarti orang biadab, karena memakan rakyatnya, menjual negaranya, mengkhianati amanah dan lain sebagainya.
Jadi adab yang paling berguna bermanfaat zuhud di dunia. Ini kalau cuma atas dasar kebudayaan nggak ketemu dengan zuhud. Wa ma'rifatu ma lillahi alaik. Ketiga, mengenal apa yang menjadi hak Allah wajib atas dirimu, itu adab. Masya Allah. Jadi mengenal ma'rifat kepada kewajiban terhadap Allah, karena memang menjadi hak-hak Allah, termasuk hak tertinggi itu tauhid, dan pelanggaran tertinggi syirik, itu tidak ketemu kalau adab itu hanya kembali ke budaya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Nah, hari ini kita prihatin. Ada orang-orang yang memaksakan hawa nafsunya, memaksakan kehendaknya, memaksakan kebodohannya, berkampanye dengan berbagai cara untuk memusuhi cadar. Ini contoh misal. Cadar itu adab Islam. Cadar itu adab Islam bagi muslimah. Berarti wanita bercadar itu wanita beradab. Tapi ada orang yang memerangi cadar membabi buta. Mungkin dalam dirinya menyangka justru mereka lah yang beradab begitu ya. Dan yang bercadar itu memang disebut dengan radikal. Jadi mereka memaksakan diri untuk memberi cap stempel cadar adalah musuh NKRI, anti NKRI, anti merah putih, simbol radikalisme yang harus dibenci, harus dimusnahkan dari bumi pertiwi. Ada orang memaksa begitu. Tentu sangat prihatin, karena justru bertentangan dengan cita-cita kemanusiaan yang beradab, bahkan bertentangan dengan salah satu pilar berbangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kampanye model begini ini itu kebodohan dan pembodohan, sekaligus fitnah yang amat keji, melebihi kejinya pembunuhan. Bukan fitnah biasa. Ini sudah menghalangi dari agama Allah, ya, dan memfitnah orang-orang yang menjalankan agama Allah, lalu mengajak orang lain untuk memusuhi apa yang menjadi bagian dari agama Allah, digambarkan seolah-olah musuh negara, musuh bangsa, musuh umat Islam. Nah, kondisi seperti ini tentu kita prihatin, sangat-sangat prihatin. Jauh dari cita-cita manusia yang adil dan manusia yang beradab. Sudah begitu ada lagi, seolah-olah nggak ada musuh NKRI itu. Cadar bukan musuh disebut musuh. Musuh yang asli nggak pernah disebut. Mana menyebut? Kapan menyebut? Komunis, liberalis, ateis, koruptor, narkoba dan sebagainya, kan musuh negara, musuh NKRI, musuh merah putih gitu ya. Itu malah nggak disebut. Nah, itulah kita prihatin. Ada orang yang memang memaksakan kehendaknya, yang jelas ya karena kebodohan atau karena hubbud dunya, selalu berusaha nyanyiannya ya selalu mengait-ngaitkan jenggot, cadar, cingkrang dengan teroris, dengan radikalis. Sangat tidak ilmiah, sangat tidak ilmiah dan sangat keji. Oleh karena itulah alhamdulillah ya saya ingatkan kembali walaupun sudah tahu, karena soalnya tantangan muncul lagi. Dengan izin Allah alhamdulillah saya sempatkan waktu itu untuk nulis buku ini, dan ternyata ya bermanfaat. Ya, JCC, jenggot, cadar, cingkrang, identitas agama atau teroris gitu. Ini penting untuk ditelaah.
penting ditelaah umat Islam oleh siapapun, ya, sebagai bentuk keilmuan untuk menjadi dasar keimanan dan adab gitu. Ya. Ikhwani dinasakumullah, baik silakan, yang belum punya silakan baca. Karena penting, baik, nggak bisa semua saya sampaikan lewat lesan. Saya tulis, monggo pun. Sudah ditulis, tinggal baca saja. Karena tantangan begitu rupa, dibalak-balik, kayak memang akhir dunia mau kiamat telah dibalak-balik itu. Yang benar jadi salah, yang salah dibenarkan, ya begitu seterusnya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan cadar atau nutup wajah dari yang bukan mahram, atau dengan hijab, dengan jilbab. Itu Allah mensyariatkannya dari atas langit itu. Itu bukan budaya. Kalau pakai budaya nggak ketemu nanti. Dari atas langit. Mana buktinya kalau itu langsung dari atas langit yang merentah? Dan siapa yang mengatakan kalau itu adalah memang Allah yang ngatur? Pertama, bukti bahwa ini diatur oleh Allah dari atas langit, disyariatkan. Dan syariat itu wahyu, bukan budaya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi Muhammad, perintahkan kepada istri-istrimu, perintahkan kepada anak-anakmu yang putri, perintahkan kepada seluruh wanita-wanita mukminah, wanita-wanita mukminah, wanitanya kaum mukminin, istri-istri kaum mukminin, agar mereka semua yang wanita muslimah ini yudnina 'alaihinna min jalabibihin, melakukan idna. Idna itu menjulurkan dari atas ke bawah, menutupi dada-dada mereka, wajah dan dada mereka, min jalabibihna, dari jilbab mereka, pakaian lebar luas yang dipakai saat keluar rumah itu namanya jilbab dalam bahasa Arab. Ya, makna seperti ini silakan dilihat di tafsir At-Tabari misalnya, akan ketemu di tafsir, ya, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Allah mensyariatkan pakaian begini untuk muslimah mukminah itu, dzalika adna ayurafna, supaya semakin dikenali dia sebagai mukminah, dia hamba Allah yang taat, dia ingin hidup suci, fala yudzaina, sehingga tidak diganggu. Kan itu aslinya. Kok malah sekarang itu yang menjadi sasaran gangguan gitu. Kan aneh, berarti yang mengganggu ini siapa? Ya berarti bukan dari orang mukmin, atau dari orang muslim yang nggak ngerti gitu. Wa kana Allahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Disyariatkan dari langit oleh Allah, dimusuhi oleh sebagian orang bodoh di bumi yang mengatakan bahwa itu Allah yang ngatur, yang membina, dan itu termasuk adab. Itu siapa? Imam Syafi'i rahimahullah, yang mengatakan kalau menutup aurat bagi wanita itu adalah adab, dan yang menetapkan adab itu adalah Allah dari atas langit. Itu adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi yang mengatakan itu siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Di mana beliau mengatakan? Di dalam kitab Al-Um. Beliau rahimahullah mengatakan, waqad addaballahu ta'ala an-nisa bilistitar wa addabahun bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad addaballah, sungguh Allah telah membimbing, ya, mengajari adab
Jadi cadaran itu bukan badui, bukan jahiliyah, bukan kemunduran, justru itu berperadaban. Itu orang maju, berperadaban. Semakin telanjang bukan semakin modern, semakin badui, zaman belum ada kain gitu ya. Jamaah sekalian rahimahullah, ini adab. Imam Syafi'i rahimahullah punya kesimpulan, punya ucapan emas yang jarang diungkap oleh orang. Waqad addaballahu ta'ala an-nisa. Allah telah mengajari adab, telah membimbing, telah menetapkan adab an-nisa'a, kaum wanita, bilistitar, untuk menutup apanya? Aurat dan kecantikannya. Wa addabahunna, lalu wanita-wanita itu pun dibimbing, dibina adabnya, bidzalika, dengan adab yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu adab istitar, ihtijab, berhijab. Siapa? Oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adab luhur, adab indah, adab tinggi. Hanya bisa difahami dari agama, bukan dari budaya. Dari Quran Sunnah, dari para ulama ahli hadis ahlu sunnah. Ini disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Jilid 1 halaman 138. Taib. Kita lanjut. Imam Syafi'i rahimahullah, baik di dalam kitab maupun diterangkan dalam syarah Musnad Asy-Syafi'i, dalam kitab Asy-Syafi'i oleh Majduddin Ibnul Athir, bahwa menutup aurat dan kecantikan salah satunya adalah dalam bentuk mengenakan niqab. Niqab itu cadar, atau burqa, ya juga cadar. Ya. Misalnya Imam Syafi'i rahimahullah meriwayatkan dari Imam Malik, dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, la tanqibul mar'atu, la tantaqibu al mar'atul muhrimah. Tidak boleh wanita yang berihram mengenakan niqab. Dan ini riwayat Imam Bukhari, hadis dari Nabi. Imam Syafi'i meriwayatkan dari ucapan Ibnu Umar. Dua-duanya benar, bahwa zaman Nabi Muhammad SAW wanita-wanita itu semuanya pakai niqab tiap hari. Ketika giliran ibadah haji umroh ihram, dilarang pakai niqab. Yang nyuruh pakai niqab di luar haji umroh ihram itu Allah dan Rasul. Yang melarang pakai niqab saat ihram haji umroh juga Rasul, Allah dan Rasul. Itulah namanya pakaian ini taat kepada Allah dan Rasul. Suruh buka yang buka, suruh nutup ya nutup. Tanda kalau taat Allah dan Rasul. Bukan suka atau enggak suka, bukan sekedar kebiasaan, oh tidak. Harus karena Allah dan Rasul. La tantaqibul mar'ah. Baik. Begitu pula ya kalau di dalam di dalam kitab misalkan la tatabarqa al-muhrimah, tidak boleh memakai burqa wanita yang ihram itu. La tatabarqa al-muhrimah gitu. Jadi istilah burqa, istilah niqab sudah dari zaman dulu. Memakai niqab, memakai burqa sudah zaman dulu, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini sudah saya terangkan 13 abad ya, jilbab dan niqab, cadar itu menjadi pakaian muslimah. Aneh kalau hari ini tiba-tiba kemudian dimusuhi, ya, dituduh teroris dan seterusnya. Itu aneh bin ajaib gitu ya.
Baik, ya silakan. Ya tentu saya harapkan baca lengkap dengan izin Allah. Nah kini kita semakin khawatir dengan adanya perubahan yang menunjukkan distorsi dan penurunan kualitas visi, misi dan tujuan pendidikan Islam di Indonesia atau di antara kita, yang berarti itu akan menurunkan kualitas cita-cita manusia adil dan beradab. Di mana di antara indikasinya yang kita khawatir, bahan membuat kita khawatir di antaranya visi pendidikan Indonesia tahun 2033. Jadi arah pendidikan Indonesia yang baru itu 2020 sampai 2035. Itu membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Nah sehingga di bawahnya ada diagram itu, jadi pelajar Pancasila. Ini ada beberapa yang harus dikembangkan ini. Kebinekaan global. Kebinekaan global. Lah iya sudah kebinekaan global, cadar aja nggak diterima, itu gimana? Mana binekanya kan gitu ya. Oh tambah global lagi, ini apa kalau begitu yang dimaksud? Kalau wanita bercadar nggak diterima gitu. Terus gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, berakhlak mulia. Tapi berakhlak mulianya hanya dengan Pancasila saja ukurannya. Nah kita yang menjadikan khawatir itu karena kita banding dengan Sisdiknas, ya Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Itu sudah lengkap dan luar biasa. Contoh ini yang lama ya, yang makanya kita khawatir ada distorsi itu. Pendidikan nasional ada pendidikan yang berdasarkan Pancasila 1, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 2, yang sifatnya berakar pada nilai-nilai agama. Berakar pada nilai-nilai agama. Ini tadi kan visi baru kan gak disebut. Terus kebudayaan nasional Indonesia ada, sudah ada, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman ada, walaupun diganti dengan global tadi itu. Cuma yang hilang berakar pada nilai agama. Termasuk yang hilang adalah tujuannya. Artinya seperti yang disebut dalam tujuan. Kalau Undang-Undang 20 tahun 2003 kan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Loh, takwa dan iman dan takwanya hilang. Tadi akhlak mulianya kan nilai-nilai agama gitu. Itu kok nggak kelihatan. Wallahualam kalau ada, tapi saya nggak tahu ya. Tapi sebatas yang saya tahu sementara ini kok begitu. Kemudian bertakwa dan beriman, bertakwanya mana? Kok tinggal berakhlak mulia? Berakhlak mulia pun hanya kepada Pancasila. Nah Pancasila pun kalau betul jadi ketuhanan yang berkebudayaan gimana? Kalau jadi Ekasila, gotong royong gimana lagi gitu. Jadi itu cita-cita menjadi manusia adil beradab jadi tambah lama tambah pupus gitu. Sementara zaman akhir ini justru memerlukan adanya penguatan iman takwa untuk bisa mencetak manusia adil dan beradab. Nah oleh karena itulah di antara jawaban dari para ulama ya, dari para ulama kita yang ada di dalam Majelis Ulama Indonesia itu menolak RUU HIP yang dianggap sangat bermasalah. Kemudian bukan hanya Majelis Ulama, termasuk juga disuarakan oleh NU Muhammadiyah juga menolak RUU HIP. Oleh karena itulah kita di majalah Al-Um menulis edisi khusus Majelis Ulama Indonesia menolak RUU HIP. Lalu kita lanjutkan dengan edisi khusus Ketuhanan Yang Maha Esa harga mati. Karena Ketuhanan Yang Maha Esa ini dasar dalam kita bernegara ini.
Itu yang disepakati oleh founding fathers, oleh pendiri negara kita ini. Rahimahumullahu jami'ah, orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang telah mendirikan negara ini dan menetapkan landasan falsafahnya dalam berbangsa. Jamaah salafullah, perlu kita ketahui sekali lagi, ini penting, bahwa adab ini, adab yang kita maksud manusia adil beradab, itu bagi Nabi Muhammad SAW, bagi para sahabat, bagi para ulama, serta bagi para pengikutnya yang setia, itu adalah sesuatu yang memang sudah diamalkan. Mereka itu adalah manusia-manusia beradab, manusia yang adil, yang beradab. Sudah menjadi fakta sejarah yang tanpa ada bandingannya. Mari kita lihat mana buktinya kalau Nabi dan para sahabat itu misalnya menjadi generasi manusia yang paling beradab. Ini penting, mana keterangannya, mana buktinya? Di antaranya dalam surat Al-Fatah ayat 29. Dan nanti akan kita sampaikan pelajaran berikutnya itu di akhir ya, mudah-mudahan ada waktu. Adab itu apa sih? Kok dari tadi adil, beradab. Nanti beradab kita nggak paham ya. Nanti akan kita terangkan insyaallah, biar kita mengerti batasannya, cakupannya adab itu apa. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ini menjadi ayat yang membuktikan, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW beserta seluruh sahabat Nabi itu manusia terbaik, manusia beradab, manusia yang berhasil membentuk peradaban tertinggi di bumi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabdaghuna fadlan minallahi wa ridwana, dan seterusnya. Muhammad itu Rasul Allah, utusan Allah, orang pilihan, orang yang maksum, orang diberi wahyu oleh Allah, manusia sempurna. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Nabi, yaitu para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seluruhnya termasuk para istrinya, jumlahnya yang lebih dari 100.000 orang itu sahabat Nabi. Seluruhnya itu adalah orang-orang yang diridhai Allah, orang-orang dicintai Allah karena beradabnya mereka. Adab itu mengatur cinta dan benci. Manusia itu punya rasa cinta, punya rasa benci, itu harus diatur sehingga beradab. Kalau tidak diatur jadi biadab. Cinta cadar, beradab. Walaupun tidak cadaran tapi hormat dan cinta kepada orang-orang cadaran, itu adalah orang yang cintanya benar, beradab. Orang benci dengan orang cadaran, bahkan memusuhi, mengajak orang memusuhi, itu orang biadab. Cinta bencinya tidak teratur. Bahkan mungkin dia, orang itu senang kalau orang-orang itu buka aurat. Nah, berarti kan cinta ini kepada cadar, benci kepada buka aurat. Cinta loh, itu namanya dibalik-balik, itu tidak beradab. Allah mengatakan para sahabat Nabi seluruhnya bersama-sama Nabi, satu kesatuan, guru dan murid ini, seluruhnya asyidda'u 'alal kufar, punya sikap tegas kepada orang kafir, tidak mau ngalah kalau kepada orang kafir. Orang kafir salah ya dituntut, dihukum. Ya, kafir harbi, kafir yang musuhi, kafir yang jahat. Umat Islam tegas, punya kemampuan untuk tegas sesuai perintah Allah.
sehingga disegani sama orang kafir, ditakuti sama orang kafir, diapresiasi sama orang kafir. Termasuk tegas ketika orang Yahudi mengajukan sogok, nyogok pegawai zakat. Pegawai, bukan pegawai zakat, dan pegawai kharaj, yaitu hasil bumi. Tanah negara digarap sama Yahudi, petugas negara Islam datang untuk mengambil bagiannya negara, disogok sama orang Yahudi. Dikumpulkan mas-masanya, anggota keluarganya semuanya, ini hadiah untuk Anda, hadiah untuk Anda. Tolong Anda jangan detil-detil lah, tolong diperingan kami lah. Disogok petugas. Sahabat gak mau. Demi Allah, kalian termasuk orang yang paling kami benci, tapi kebencian kami kepada Anda tidak boleh membuat kami zalim. Tidak boleh kami zalim. Benci ya benci, benci itu keadilan. Sesuatu yang buruk dibenci itu adil, sesuatu yang baik dicintai itu adil. Jadi gak boleh kita zalim. Tidak. Maka orang Yahudi apresiasi. Kata dia, sekarang saya baru tahu, ya, dengan inilah langit bumi itu tegak. Disogok tidak mau. Apresiasi itu kan syiddah, asyiddah alal kufar. Misalnya, ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang sesama orang mukmin. Sifat rahmah yang katanya rahmatan lil alamin gak perlu digurui, ya bergurunya pada sahabat. Bagaimana mereka berukhuwah, bagaimana mereka membangun masyarakat madani, bagaimana mereka membangun masyarakat yang penuh cinta kasih, bersatu padu, satu komando. Mereka gurunya jagonya. Kalau kepada orang luar, orang kafir harbi atau kafir yang mencoba untuk berkhianat, ya tegaslah. Tegas. Bencinya kepada siapa, kenapa, cintanya kepada siapa, kenapa, ini taat Allah, taat Rasul, itu adab. Itu dalam bernegara, berbangsa. Dalam beragama, beriman, mereka itu sangat ikhlas. Tarahum ruk'an sujada. Kamu selalu melihat mereka ruku', mereka sujud. Zahirnya, batinnya yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Selalu mencari karunia Allah dan mencari ridha Allah, bukan karena dunia, bukan karena riya. Manusia paling beradab, bukan satu dua orang. Generasi sahabat itu seluruhnya generasi terbaik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim bersabda, khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi manusia itu manusia zamanku, manusia generasiku, yaitu generasi sahabat. Yang generasi sahabat ini habis dalam 100 tahun. Lalu tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya generasi tabi'in yang habis dalam 100 tahun. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya yang ketiga, generasi tabi'ut tabi'in, juga habis dalam 100 tahun kemudian. Sehingga zaman sahabat habis tahun 87 Hijriah. Zaman tabi'in habis tahun 187 Hijriah. Zaman tabi'in habis dalam tahun 287 Hijriah. Berakhir. Itu manusia terbaik, bangsa paling beradab menurut Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari situ sampai muncul, awas kamu jangan coba-coba mencela seorang sahabat. Kenapa? Kalau kamu orang kaya, paling dermawan, infak emas sebesar gunung Uhud, wis gano timbangane lah, emas gano timbangane sak gunung Uhud. Itu saja pahalanya tidak bisa mengalahkan pahala infaknya sahabat 1 mud atau separuh mud kurma misalnya. Saking besarnya, tingginya kedudukan sahabat di sisi Allah, saking tingginya keikhlasannya, perjuangannya, pengorbanannya. Tidak bisa, kamu jangan, apa yang kamu
andalkan, kok bisa jelek-jelekan sahabat, ngerendahkan sahabat. Jamaah sekalian rahimahullah. Jadi seperti itu. Itulah manusia beradab. Kalau kita ingin menjadi manusia adil beradab, nggak usah bingung-bingung, ada contohnya. Jangan dimusuhi contohnya. Kalau contohnya dimusuhi, jadi ahli bid'ah kita, jadi khawarij, jadi syiah, ya, dan lain sebagainya. Masyaallah muslim rahimahullah, karena juga berkaitan dengan soal kekinian Rabiul Awal dan berkaitan dengan soal kekinian adanya tatbi', normalisasi hubungan dengan penjajah Zionis Israel terhadap Palestina. Yang terbaru ini adalah yang sudah teken tanda tangan di bidang 4 bidang, itu adalah negara Emirat. Artinya tatbik normalisasi itu menerima, meyakini normal terhadap penjajah Zionis. Berarti Zionis mendirikan negara di situ, perkampungan di situ, mengusir orang Palestina, membunuh orang Palestina, menghabisi Palestina, menjajah Masjidil Aqsa. Normal, harus diterima. Lalu melakukan kerjasama ekonomi, penerbangan macam-macam, normal. Yang tidak normal siapa? Orang Palestina yang melawan Yahudi, itu radikal, itu teroris. Itu pengertian daripada at-tatbi', normalisasi dengan Israel. Nah, hari ini itu yang terjadi. Maka sangat penting kiranya kita di dalam bercita-cita menjadi orang beradil dan beradab itu berkaca kepada peristiwa Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, dalam keberhasilannya menaklukkan pasukan salib, membebaskan Masjidil Aqsa dari penjajahan orang Yahudi yang sekarang penjajahan orang salib, orang Nasrani, yang hari ini kembali Masjidil Aqsa dijajah oleh Yahudi, didukung penuh oleh Nasrani. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Jadi di sini soalnya peristiwanya karena terjadi di bulan Rabiul Awal, dan Salahuddin Ayyubi memerankan adab Rasul dalam perang. Jadi jihad di dalam Islam itu ada adabnya. Perang itu ada adabnya, ada aturan yang ditetapkan Allah dan Rasul. Kalau diterapkan menjadi perang yang beradab. Nah, teroris-teroris itu, apapun agama mereka, termasuk yang menyerbu kaum muslimin, yang namanya orang-orang terjangkit Islamofobia, nyerbu di New Zealand atau di mana-mana di Eropa, ya. Mereka adalah ya orang-orang yang biadab, tidak beradab. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah dalam penaklukan itu, penaklukan kaum muslimin dipimpin oleh qaid, seorang panglima, seorang pemimpin besar, Salahuddin Al-Ayyubi. Itu peristiwa 24 Rabiul Awal tahun 583 Hijriah atau 4 Juli 1187 Masehi. Membebaskan Baitul Maqdis dan kota-kota penting di Palestina dari pasukan salib. Jadi syaratnya untuk menang itu harus satu, ada qaid gitu. Qaidnya sendiri memang beriman, bertakwa, beradab. Qaidnya sendiri, panglimanya begitu. Yang kedua, syaratnya setelah dipimpin oleh qaid itu, qaid harus mendahulukan persatuan dulu. Umat Islam disatukan, bukan malah dipecah belah. Maka kalau pemimpin menyatukan, itu tanda baik dan pasti tujuannya baik. Kalau memecah belah atau membiarkan pecah belah, pasti tujuannya tidak baik atau indikasi sangat tidak baik. Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, karena beliau sebagai ahlu sunnah wal jamaah dan dekat dengan para ulama, termasuk diriwayatkan ketemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, didukung dan didoakan. Beliau mempersatukan umat Islam yang ada di Syam, yang ada di Mesir, yang ada di Hijaz, yang ada di Yaman. Tadinya pecah belah
disatukan. Jadi satu, ada qaid yang sifatnya memang beriman, bertakwa, beradab. Dua, berhasil mempersatukan umat Islam. Tiga, al-qada ala daulah Fatimiyah, mengalahkan dan menumbangkan negara Fatimiyah yang Syiah, yang menjadi duri dalam daging, yang mereka terbilang sebagai umat Islam tetapi memusuhi Islam, merusak Islam. Nah, itu dihabisi dulu sama Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi rintangan internal dibereskan, karena mustahil bisa menang melawan musuh eksternal kalau musuh internal tidak diberesin dulu, akan menikam dari dalam. Setelah diberesin 1, 2, 3 terwujud, baru memimpin dengan strategi yang canggih untuk menghadapi penjajah. Itulah rahasia kenapa berhasil. Itu rahasia kenapa berhasil. Ya. Jadi disatukan Mesir, Syam, Hijaz, Tuhamah, Yaman di bawah satu bendera Khilafah Abbasiyah. Khilafah Abbasiyah itu kalau sekarang sudah berapa negara tuh? Mesir, Syam itu ada berapa negara? Ada 4, ada 5 tuh. Hijaz, Tuhamah, Yaman disatukan jadi satu di bawah kepemimpinan berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian mengakhiri kekuasaan daulah Fatimiyah, Khilafah Fatimiyah yang memang banyak membuat rusak, yang sudah bercokol 262 tahun. Itu dihabisi. Setelah itu baru menyerbu orang-orang salib, dipimpin termasuk di dalamnya orang Perancis, ya, kaum salib. Dan itu sampai hari ini kaitannya dengan sekarang, dengan Presiden Emmanuel Macron yang sangat benci Islam dan menyatakan perang melawan, ya, umat Islam dengan membenci Rasulullah Muhammad SAW, memasang baliho melecehkan Nabi di gedung-gedung pemerintahan. Karikatur-karikatur yang menghina Nabi dulu itu dipasang, orangnya diapresiasi, diberi penghargaan. Ucapan-ucapannya sangat ngacau, sangat ngawur. Ya, presiden seperti itu layak memang untuk dirawat di rumah sakit mana yang cocok gitu kan. Nah, iya, ada penyakit di kepalanya itu. Mungkin ya diruqyah dulu, ini ada ahli ruqyah ya. Diruqyah dulu. Jadi nggak waras. Kok bisa memusuhi Kanjeng Nabi? Apa salahnya? Begitu bencinya dengan Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang memusuhi Nabi, melecehkan Nabi, hukumnya halal darah dan dilaknat oleh Allah. Itu pasti akan hancur binasa kalau tidak bertobat kepada Allah. Akan hancur binasa, akan jadi sampah dalam sejarah. Ya, orang-orang brengsek. Nabi Muhammad SAW, guru manusia, manusia terbaik, ndak salah, ndak apa sama dia, kok dilecehkan? Itu luar biasa. Kejahatan yang keji, yang luar biasa. Jamaah sekalian Allah, jadi Salahuddin Al-Ayyubi berhasil, ya, membebaskan Masjidil Aqsa dari kaum salib, perang salib, melalui peperangan yang hebat, yang lebih dulu namanya peperangan Hittin. Sebelum masuk ke Baitul Maqdis ada perang namanya perang Hittin. Hittin ya tempat lembah, di lembah Gunung Tobaria. Gunung Tobaria ya itu ada laut Tobaria, ada laut mati yang asin, orang mengambang. Kemudian ada gunung, ada lembah, terjadi di situ perang antara Sofat dan Nasiroh, yang kota pantainya adalah Akka dan Haifa. Sekarang saya dijajah sama Israel semua, itu masuk wilayah Israel.
Kalau Baitul Maqdis di sini. Kalau dulu dijajah Nasrani, sekarang dijajah Yahudi, didukung Nasrani. Termasuk ibu kotanya dipindah ke Baitul Maqdis. Lalu ditambahi dengan normalisasi seluruh umat Islam dipaksa, negara-negara Islam dipaksa menerima Israel sebagai orang normal, negara normal, situasi normal, semua kejahatannya dimaafkan, dan yang diteroriskan orang Palestina yang terjajah, yang membela. Tanda kiamat kan dibolak-balik. Tanda kiamat dibolak-balik. Baik. Masyaallah muslimin rahimahullah. Bentar. Jadi ceritanya Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1187 berhasil pertama membebaskan namanya Benteng Tobariyah milik orang Nasoro. Lalu orang Nasoro berusaha mengumpulkan seluruh kekuatannya menghadapi Salahuddin Al-Ayyubi di perang Hittin. Nomor 2, kaum muslimin yang cuma berjumlah 12.000 dipimpin panglima yang bertakwa, berilmu, berakhlak, Salahuddin Al-Ayyubi melawan pasukan salib yang jumlahnya 63.000 dalam perang yang heroik dalam sejarah. Salahuddin Al-Ayyubi menggunakan taktik perang yang hebat, yang handal, beradab, cerdas. Jumlah sedikit mengalahkan penjajah yang raksasa. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Itu manakala kelompok kecil ini memenuhi syarat iman, takwa, ikhlas, adab. In tansurullaha yansurkum. Kalau kamu nolong Allah, kamu ditolong Allah. Baru terwujud terjadi. Nah, nomor 3, Salahuddin Ayyubi berhasil menawan raja-raja kaum salib. Salah satunya adalah Arnat, pemimpin Kark, yang kemudian harus dibunuh ketika lebih dari 1 kali mengkhianati perjanjian. Karena itu kesalahan adab. Berkhianat itu kesalahan besar. Berkhianat, perjanjian dikhianati, ya udah dihukum bunuh. Lalu berhasil mendapatkan salib Salabut yang diyakini orang Nasrani sebagai salib asli yang dulu Yesus disalib di situ. Lalu itu menjadi salib yang paling suci di kalangan mereka. Kemudian dalam 2 bulan setelah perang Hittin menang, Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan kota Akka, kota Nasirah, Haifa, Nablus, Jenin, Bisan, Yafa, Sofat, Beirut, Ramallah, Baitul Lahem, Al-Khalil. Semuanya dibebaskan dalam 2 bulan. 6. Jamaah sekalian rahimahullah. Baik. Setelah perang Hittin itulah kemudian kaum muslimin bersatu padu menuju Baitul Maqdis untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Didapati di sana penduduknya 60.000 karena orang Nasara kumpul di situ. Jadi begitu kalah ngumpul di Baitul Maqdis, ngumpul sampai jumlahnya 60.000, ada pasukan, ada laki-laki, ada wanita, ada anak-anak, ada orang tua ngumpul. Umat Islam menyerbu, mereka menyerah, kalah. 60.000 menyerah, kalah, termasuk dengan tentaranya. Maka minta damai. Di sini akhlak dan adab Salahuddin Al-Ayyubi ya tampak menjadi akhlak dan adab yang luhur, yang mulia, yang luar biasa. Tidak pernah dikenal kecuali dalam peperangan oleh Nabi, oleh Rasul, oleh sahabat, oleh Khulafa Rasyidin. Sana akan dipraktekkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Diampuni seluruhnya. Silahkan kalian keluar dengan selamat. Silahkan membawa harta benda yang kalian suka. Semua dilindungi. Kecil, besar, tua, muda, laki, perempuan, sampai tentaranya. Hanya satu saja larangannya, jangan ada yang coba-coba membawa senjata. Silakan keluar dengan aman, dijamin aman. Bawa sebisanya, sekuatnya harta kekayaan kalian. Selebihnya ya tinggalkan.
Ini tentu berbeda dengan saat para pasukan salib masuk ke Baitul Maqdis yang membantai. Berbeda saat umat Islam kalah di Andalus, umat Islam dibantai habis. Siapa yang beradab? Mana bangsa yang beradab? Orang Perancis dari dulu tidak beradab sampai hari ini. Saat mengusir, menyiksa, habis. Bukan hanya orang Islam, para ilmuwan awal-awal kan dihabisi. Ya, saat perang, saat mengalahkan Palestina, yang dipertontonkan kebiadaban. Ini semuanya karena dalam Islam perang itu tujuannya untuk bukan bunuh orang. Tujuan perang itu adalah untuk melindungi agama Islam, negara Islam, wilayah Islam yang disatroni, dan untuk menghukum, untuk meladeni orang yang memang ngajak perang. Diajak masuk Islam tidak mau, diajak bayar jizyah tidak mau, ngajaknya perang ya diladeni. Terus tujuannya perang agar mereka sadar, tobat, mau bersyahadat atau mau nyerah, bayar jizyah, hidup damai. Bukan untuk membunuh orang. Makanya yang dibunuh hanya yang melawan. Orang masuk ke gereja tidak boleh dibunuh, tidak boleh diganggu. Wanita tidak boleh diganggu. Kalau sekarang akhir zaman kan rata-rata yang dihancurkan dulu masjid sama mereka. Itu kan biadab. Karena adabnya tidak boleh mengganggu rumah ibadah, tidak boleh mengganggu penghuninya. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi sifat tasamuh, akhlak, adab tasamuh, toleransi dan maaf saat berkuasa oleh umat Islam, saat berkuasa loh ya, memaafkan saat berkuasa, saat menang kepada orang-orang salib yang sudah menjajah, sudah perang itu adalah adab yang luhur. Hingga hari ini orang-orang Eropa itu sangat menghargai yang mereka sebut Sultan Saladin, Sultan Salahuddin, disebut dengan baik karena akhlaknya yang luar biasa. Tapi yang akhlak luar biasa itu perang yang berakhlak. Jadi kalau Islam rahmatan lil alamin membayangkan tanpa perang salah. Islam rahmatan lil alamin hanya minta maaf. Nabi dihina, kami maafkan. Quran dihina, kami maafkan. Ya, semua Islam dilecehkan, cadar dilecehkan, kami maafkan. Beda, bukan itu adab Nabi, bukan itu. Dan bukan itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin tadi itu asyidda alal kufar, ruhama bainahum. Itu beradab. Jadi kapan tegas, kapan menghukum, kapan perang, kapan memaafkan, kapan kasih sayang dengan benar, itulah beradab. Itu bangsa yang adil dan beradab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi waktu itu Masjidil Aqsa dijajah selama 88 tahun, ya, kemudian dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini adalah gambar ya kopian dari gambar asli manuskrip bagaimana pasukan muslim saat menuju Baitul Maqdis. Berkuda, berbaris, bagaimana pakaiannya, bagaimana tamengnya bergambar singa, bergambar Garuda gitu. Itu tamengnya. Pasukan Salahuddin Ayyubi yang memang berpusat ada di Suriah, Damaskus, dan ada di Mesir. Ini dari Mesir. Maka memakai simbol Garuda untuk pasukan, untuk negara, khususnya di Mesir. Pertama kali itu yang melakukan Salahuddin Al-Ayyubi. Simbol itu. Nah, itu dipakai di Indonesia burung Garuda ya. Itu burung Garuda, burung Raja Wali gitu. Jamaah sekalian rahimakumullah, akhirnya setelah itu beliau setelah berhasil membebaskan Masjidil Aqsa,
Lalu beliau minta agar didatangkan mimbar kayu yang besar yang pernah dibangun sebelumnya oleh Nuruddin Az-Zanki, lalu diletakkan di Masjidil Aqsa dan tetap berada di Masjidil Aqsa sampai tahun 1969 saat Saudi dipimpin Raja Faisal dan marah menyatakan jihad waktu itu ya. Nah, siapa yang membakar? Ganti penjajah baru, yaitu orang Yahudi Zionis yang namanya Mike Rohan Yahudi. Itu yang bakar Masjidil Aqsa. Dulu dijajah Salibis, dibebaskan Salahuddin Ayyubi. Sekarang dijajah Zionis Yahudi. Siapa yang membebaskan? Yang membebaskan adalah Salahuddin Al-Ayyubi yang baru. Siapa? Wallahu alam, belum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengirim orang semacam Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Tidak harus orang Arab. Salahuddin Ayyubi orang Kurdi. Hari ini pun tidak harus orang Arab, bisa orang Mesir. Ya, Mesir masih Arab. Bisa orang Turki. Orang Turki bukan Arab. Bisa orang Indonesia, tapi terlalu jauh, ya. Bisa orang Pakistan, bisa orang Azerbaijan dan bisa. Nggak tahu siapa. Yang jelas Muslim itu hamba Allah, Muslim itu di mana-mana di seluruh dunia. Pemimpin tidak harus orang Arab, tidak harus orang Arab. Kecuali kalau ada orang Quraisy, ada yang lain, baru orang Quraisy didahulukan. Ya, baik. Ini mimbarnya, mimbar kayu ini sisa-sisanya. Itu seperti ini. Mimbar besar Nuruddin Az-Zanki yang bangun dari kayu. Jamaah sekalian rahimahullah, baik, kita lanjut terus. Nah, kalau wilayah negaranya Salahuddin Ayyubi, dinasti Ayyubiyah, ya ini memanjang. Ya dari Syam sampai Jazirah, Hijaz, sampai Yaman, sampai Mesir. Nah, kuning ini yang bekas wilayah Daulah Fatimiyah yang ditaklukkan. Nah, itu masuk wilayahnya. Jadi luar biasa. Luas, cukup luas wilayah negara Ayyubiyah. Taib. Ini gambarnya biar tahu. Salahuddin Ayyubi itu ada banyak gambar asli, ada banyak gambar rekayasa. Kalau asli itu seperti yang ada di mata uang. Ini mata uang Salahuddin Ayyubi. Memang duduk di atas singgasananya, di atas kursinya pakai udeng, ya pakai udeng, surban besar begini. Dan berjenggot, jenggotnya malah ngepang gitu kan. Jenggot, ada kumisnya, pakai jubah. Nah, kalau orang zaman sekarang kalau mengaitkan jenggot itu dengan teroris, wah, jangan-jangan ada kaitannya dengan musuhnya Salahuddin Al-Ayyubi. Kan begitu ya. Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ini foto aslinya. Dan ini foto anak keturunannya, yaitu Malik Adil Saifuddin Abu Bakar. Nah, kalau seperti ini. Nah, matanya itu agak berbeda kanan kirinya, karena yang satu semacam terkena luka atau apa itu, sehingga digambar di akhir itu seperti ini. Itu tafsirannya seperti itu. Nah, kalau gambar rekayasa ya seperti ini. Ini kan gambar rekayasa, imajinasi. Kalau ini ya memang lukisan di zaman itu. Ini imajinasi. Baik. Bandingkan dengan tadi, silakan semuanya mencari sendiri untuk membandingkan bagaimana adab orang Islam dalam berjihad, lalu memaafkan lawan yang memang sudah menyerah, dibanding dengan orang-orang yang tak beradab, orang yang biadab, orang-orang Eropa, orang-orang Prancis, dipimpin oleh Ferdinand dan Isabella, menyerbu benteng Islam terakhir di Andalus, yaitu di Granada, Gornato, Granada. Itu benteng kerajaan kecil terakhir, karena asalnya khilafah pecah jadi 27 raja kecil. Terakhir adalah Granada. Begitu itu sudah hancur, seluruh kaum muslimin ditipu, dipaksa, dibunuh, dihancurkan, disiksa, sampai dalam bentuk yang tidak masuk akal, ya, dalam akal orang sehat. Silakan dilihat sendiri fotonya seperti apa, alat-alatnya, penyiksaannya. Puluhan ribu manusia dihabisi dengan cara siksa yang biadab, sadis.
ditulis, disecing, di googling inquisition atau mahkamatu taftish. Ada cover buku, ada foto, ada YouTube, ada macam-macam, silakan cari. Kalau pakai Indonesia ya pakai K biasa, inkuisisi biasa. Sama akan tahu ya hal yang biadab yang diperankan oleh mereka terhadap umat Islam. Baik, karena waktu terus berjalan, habis waktunya. Terakhir, apa itu adab? Terakhir, agar kita punya gambaran, manusia beradil dan beradab, yang adil dan beradab. Adab adalah disimpulkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Silakan ditulis. Saya sampaikan tiga definisi saja. Satu dari Imam Ibnu Qayyim. Al-adab huwa ijtima'u khisalil khairi fil 'abd. Adab adalah berkumpulnya unsur-unsur kebaikan, faktor kebaikan, perkara kebaikan dalam diri hamba. Ada perkara kebaikan, perkara baik, semakin terkumpul, semakin beradab. Semakin terkumpul dalam diri seseorang, maka orang itu beradab. Apakah kebaikannya itu ucapan, apakah kebaikannya itu perbuatan, itu adab. Adab maknanya adalah kumpulan kebaikan dalam diri orang, sekaligus kumpulan kebaikan dalam diri seseorang itu mengundang orang lain untuk berkumpul pada dirinya. Memang adab itu punya daya tarik, kebaikan itu punya daya tarik. Semakin berkumpul semakin punya magnet. Orang semakin lari sebenarnya dari orang yang biadab. Jadi qillatul adab, kurang ajar, kurang ajaran gitu. Itu sebenarnya orang fitrah itu menjauhi, nggak suka gitu. Sukanya kepada orang yang beradab. Adab itu kebaikan, semua bentuk kebaikan dalam diri orang. Makanya kalau kebaikan didasarkan kepada agama ya tambah sempurna. Kalau hanya kepada budaya masih baik tetapi kurang. Bahkan kekurangannya bisa fatal, karena syirik dianggap adab. Ini, dulu nenek moyang kita nyembah berhala, kita nguri-nguri melestarikan nyembah berhala, apalagi dipertontonkan dapat devisa, dapat uang. Wah, itu manusia berbudaya, beradab ya. Syirik disebut adab di mana? Ya salah, enggak ada. Syirik itu adalah kezaliman terbesar, gitu. Jahiliyah syirik itu. Taib. Ijtima' khisalil khairi fil 'abd. Itu pengertian adab. Coba sekarang saya tanya, pengertian adab menurut Imam Ibnu Qayyim apa? Apa? Al-adab ijtima' khisalil khairi fil 'abd. Tulis dan hafal. Baik, kita lanjut. Kedua, pengertian menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat 852. Ibnu Qayyim wafat 751. Beliau mengatakan al-adab istimalu ma yuhmadu qaulan wa fi'lan. Istimalu ma yuhmadu, menggunakan apa yang terpuji, qaulan wa fi'lan, baik ucapan maupun perbuatan. Ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 852 Hijriah. Baik. Mal adab inda Ibnu Hajar Al-Asqalani, ma huwa al-adab? Istimal ma yuhmad qaulan wa fi'lan. Madza qala Ibnu Qayyim? Ijtima' khisalil khairi fil abad. Madza qala Ibnu Hajar? Istimalu ma yuhmad qaulan wa fi'lan. Menggunakan yang terpuji dalam ucapan, dalam tindakan. Kalau ucapan itu terpuji, maka itu adab. Kalau tindakan terpuji, itu adab. Makanya sekarang Macron ketika menghina Nabi Muhammad, membenci Islam dengan ucapan, menghina Nabi dengan gambar, ada ucapan, ada tindakan. Beradab tidak? Tidak beradab, itu biadab, itu kurang ajar. Ketika orang-orang membenci cadar, itu adab bukan? Bukan adab. Karena tidak terpuji. Itu tidak terpuji. Tidak terpuji.
Kalau mau beradab, ayo milih kata yang terpuji, tindakan yang terpuji. Terpuji bisa berdasarkan budaya, tapi bisa jatuh kepada syirik ya. Terpuji kembali ke agama, itu yang sempurna. Sehingga betul-betul terpuji diterima sama Allah, bukan hanya oleh manusia, terpuji oleh Allah. Setelah selesai pengertian adab menurut dua ulama besar itu, maka saya ingin menyampaikan definisi ketiga dari Al-Fakir, dari saya sendiri. Saya bedakan adab itu ada dua bidang. Ya, ada bidang ilmu suluk wal khitab, ada ilmu etika dan retorika, yang berarti adab dalam hal ini adalah ucapan dan perilaku indah. Pengertiannya adalah al-adabu huwa al-jamalu war-ruqiyyu fil qawli wal fi'li. Itu dalam ilmu etika dan retorika. Al-jamalu war-ruqiyy, keindahan dan keluhuran, fil qawli wal fi'li, dalam ucapan dan tindakan. Dalam ucapan dan tindakan. Al-jamal war-ruqiyy fil qawli wal fi'li. Keindahan, adab itu mesti indah. Ruqi mesti halus. Semakin halus semakin tinggi nilainya, semakin kasar semakin jelek. Indah dan halus dalam ucapan dan dalam perbuatan tindakan. Karena itu dalam bahasa Jawa yang ada kromo inggil, disebut kromo inggil, semakin halus sastranya. Ya, berarti kalau bahasanya itu, ucapannya itu ya semakin beradab. Kalau ngoko ya kasar, nang wong tua riko ya apa, ya ndak beradab namanya. Nih, Bapak Sari kulo siram ya. Delok konteke tapi ya apik bahasanya, tapi konteke ya apa sih? Bapak Sari kulo siram. Masa Bapak turu di kambiar nih. Baik. Ya, al-jamal war-ruqi fil qawli wal fi'li. Jadi insya Allah sama, pesannya sama, kandungannya sama, tapi beda ungkapan. Apakah kata Imam Ibnu Qayyim ijtima' khisalul khairi fil abad, atau kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani istimalu ma yuhmad fil qawli wal qawlan wa fi'lan, ataukah alternatif yang saya sampaikan al-jamalu warruqi fil qawli wal fi'li. Karena ada adab hari ini ya dalam keilmuan itu di bidang lain. Ini kan bidang suluk, bidang perilaku indah, ucapan indah. Ada di bidang lain, bukan di etika dan retorika, tetapi ilmu lughah, ilmu bahasa, ilmu adab, ilmu sastra, ilmu fan, ilmu seni, wasaqafa, ilmu budaya. Di sana ada juga namanya adab. Yaitu namanya di sini bahasa indah, susastra, seni budaya. Namanya ilmu estetika dan gramatika. Estetika dan gramatika. Termasuk pentas-pentas seni itu bukan masuk di pertama, masuk di kedua. Bukan di ilmu suluk, tapi ilmu fan wa thaqafah, ilmu lughah, ilmu al-adab. Jadi di bahasa indah, susastra, seni budaya, di ilmu estetika dan gramatika ini, kalau saya menggambarkan, mendefinisikan adab adalah sastra adalah taswirul hayah wal insan wal kaun bil qaul wal kitabah wat tamthil wal mumarasah fi suratin fanniyah multazimah bimabadi'il Islam lil jamal. Menggambarkan kehidupan manusia dan alam
baik dengan menggambarkannya dengan ucapan, dengan tulisan, dengan peragaan, dengan praktek keseharian, dalam bentuk indah, berkomitmen, berkonsisten dengan dasar-dasar Islam untuk keindahan. Jadi keindahannya mengikuti dasar-dasar Islam. Jadi kita menggambarkan hidup indah, manusia itu indah, alam ini indah. Apakah itu ya kita ungkapkan dengan bahasa lesan, dengan bahasa tulisan, atau dengan peragaan, seni drama dan seterusnya, ataupun dalam kehidupan sehari-hari, mumarosah. Dalam mumarosah, praktek hidup kita, dalam estetika dan gramatikanya, ya, kalau itu indah, dalam bentuk indah dan konsisten mengikuti dasar-dasar keindahan dalam agama Islam, maka itu namanya beradab. Contoh, sekarang marak namanya seni tato. Banyak orang dianggap cantik harus tatuan, dianggap gagah laki-laki tatuan dengan tato-tato tertentu lah, di bagian tertentu, motif tertentu. Seni tato itu indah apa buruk? Beradab atau tidak beradab? Aja Pak, gimana? Kalau hanya kembali adab kepada budaya, bisa saja itu adalah adab. Tapi kalau kembali ke agama Islam, prinsip keindahan dalam agama Islam, tidak boleh tatuan, tidak boleh merubah ciptaan Allah. Fisik kita bukan milik kita, milik Allah. Penggunaannya mengikuti aturan Allah. Itulah adab dalam Islam. Maka pakai tato, budaya tato itu tidak beradab dalam pandangan agama Islam. Justru itu adalah budaya kufur nikmat, mengkufuri nikmat kulit makhluk hidup yang paling indah ya kulitnya manusia. Kok nggak terima, kok dirubah-rubah, itu malah jelek. Potong rambut koza, ya, sampai ketok patae di sebagian, gondrong sebagian, jambul gondrong di sini di patae sampai kelihatan putih kulitnya. Itu koza, itu bukan indah itu. Walaupun ada orang lain bilang itu seni motong rambut, itu bukan indah, tidak termasuk adab. Dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Termasuk LGBT itu biadab di dalam pandangan agama Islam, tidak beradab. Tapi bagi mereka itu budaya, terus budaya baik. Budaya apa kata kesepakatan masyarakat? Tidak begitu kalau dalam agama Islam. Karena agama Islam bukan agama budaya, tetapi agama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah menciptakan budaya yang sesuai dengan adab-adab Islam, nilai-nilai Islam yang diridhai oleh Allah, ya, Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah pengantar materi adab cukup padat, cukup banyak yang kita sampaikan. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita, bangsa kita bisa menjadi bangsa yang adil dan beradab. Allahumma amin. Dan diselamatkan dari segala upaya yang berusaha merusak adab kita, akhlak dan adab generasi masa depan bangsa ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri. Kalau ada pertanyaan setelah ini tidak apa-apa. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada yang bertanya silakan. Kalau tidak ya